Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini adalah penjelasan tentang beberapa materi pelajaran yang dipelajari oleh santri di Ma'had Al-Azhar. Aliyah sih, aliyah kelas 2. Kalau di Indonesia aliyah kelas 2. Ya, kelas 2 SMA gitu. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang Asar Abbasi ya. Jadi Asar Abbasi ini bagaimana funun dan agrotnya. Jadi apa sih yang baru dari tema-tema syair yang ada di zaman Abbasi, di Asar Abbasi sama masa-masa sebelumnya, Umawi, Sadul Islam, Jahili gitu ya. Yang sama apa, kenapa masih ada, terus kalau yang baru apa gitu ya, dari agrot dan fununnya. Jadi yang baru tuh misalkan yang di zaman Abbasi ini ada yang namanya syair syair yang terus kayak ke ilmu gitu. Misalkan belajar nahwu kayak alfiyah, habis itu dimasukin ke nadom syiar gitu. Itu masa-masa sebelumnya nggak ada. Atau tentang ini, tasawuf gitu juga. Dari alfat dan asalibnya lebih cenderung ke suhulah ya nanti ya. Lebih cenderung ke suhulah lafat-lafatnya itu. Nggak rumit-rumit atau nggak yang berat gitu lafadznya. Seperti di zaman jahili itu nggak. Tapi lebih condongnya ke suhulah nanti. Dan ke ma'ani wa ahyilah, maknanya di sini lebih banyak ke mubalaghah wa tahwil ya. Dan pakai tadil mantiki juga di zaman Abbasi ini. Kemudian ada mu'jam Qur'ani gitu ya, mu'asar. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah ahamu syu'ara asar Abbasi. Jadi masuk ke penyair-penyairnya. Di sini kita ambil 3 penyair ya. Ada Bashar bin Bard, ada Buhturi, lagi siapa ya? Abu Ala al-Ma'arri. Al-Buhturi, kemudian, nah ini, ya Abu Ala. Oke, kita akan mulai dari penyair yang pertama dulu, yang diambil untuk mukoror di kitab ini adalah Uktub Tarjamata. Jadi kita pelajari biografi mujazah yang singkat An Bashar bin Bard min haisu ismihi wa kunyatihi wa laqabihi wa maulidihi wa aslihi wa makanatihi asyariyah al-agrad allati bar'a fiha wa fatihi. Jadi tentang biografinya Bashar bin Bard dari namanya, dari nama julukannya, kemudian kelahirannya, aslinya mana, gimana kedudukan Bashar bin Bard ini di antara penyair-penyair yang lain, atau dalam dunia syair gitu ya. Dan paling terkenal itu gara-gara funun yang mana, dari agrot syi'riyah yang mana gitu, yang bikin terkenalnya Bashar bin Bard gitu ya. Jadi kayak lebih condong ke topik syairnya itu topik yang gimana, apakah madah atau hijah atau lain sebagainya ya. Ismuhu huwa Bashar bin Bard bin Yarjuh al-Uqaili. Nah, kunyahnya Abu Mu'ad ya. Lakopnya al-Mura'at di annahu kana yalbas rath'ah atau korton fi udunaihi. Oh, jadi kenapa dibilang Mura'at? Karena menggunakan rath'ah. Rath'ah itu adalah ini loh, anting-anting gitu. Nah, pakai anting-anting jadi Bashar bin Bard ini. Maulidnya tahun 96 Hijriyah dan lahirnya di Basrah. Wa ya'idu min muhadramai daulatain. Jadi kayak hidup di antara dua daulah, haitsu asara nihayati daulah Umayyah, karena sudah hidup dilahirkan dari zaman Umawi sampai zaman Abbasi. Jadi ketemu dua masa gitu loh, ketemu masa Umawi, ketemu masa Abbasi juga. Dan wulida Bashar a'ma, dan dilahirkan buta ya Bashar di sini. Jadi gimana ya, buta nggak bisa melihat tapi mata hatinya tuh dalam ya berarti. Karena jadi penyair terkenal padahal dari lahir sudah tunanetra. Asluhu min biladi Faris. Oh, berarti aslinya Persia ya, bukan Arab asli. Hai sukana jaduhu min sabi. Oh, jadi kakeknya Bashar bin Bard itu adalah seorang tawanan ya, sabi tawanan. Aslinya dari Persia ya, nama kakeknya Al-Muhallab bin Abi Sofroh. Lakin Bashar nalal hurriyah, tapi Bashar termasuk orang yang merdeka, bukan tawanan lagi. Ba'da wafati abihi, setelah bapaknya meninggal, ala yadi imro'ah min Bani Uqail, yang dimerdekakan oleh seorang perempuan dari Bani Uqail. Gimana nih ceritanya ya? Maka natuhu asyiriyah, terus kedudukannya di dunia syair, seberapa kerennya si Bashar bin Bard ini. Karena min fuhli syu'ara wa min sabiqihim al-mujawwadin. Nah, jadi termasuk penyair yang
ngetren dan keren pokoknya. Sampai kalau kita ngutip dari pendapatnya Jahid dalam kitabnya, "Walaysa fil ardi muwallad kurawi ya'idu syi'ruhu fil muhaddas illa wa basyar asy'ar minhu." Jadi, nggak ada ya di dunia ini mualat itu yang, darahnya campuran gitu. Darah campuran itu maksudnya kayak ibunya Arab, bapaknya Persia, atau bapaknya Arab, ibunya Persia gitu loh. Kalau di sini kan berarti dari keturunan bapak kan yang Persia, ya kan? Jadi mualat dan Qurawi itu syairnya syairnya itu walaysa fil ardi mualat Qurawi yaitu syi'ruhu fil muhaddas illa wa basyar asy'ar minhu. Jadi kalau misalkan ada mualat yang keren gitu ya, seorang penyair yang mualat dan itu keren, itu nggak ada yang bisa melebihi kerennya Basyar. Jadi tetap Basyar itu asy'ar minhu, tetap Basyar itu lebih baik dari dia gitu. Pokoknya tetap keren lah Basyar bin Barit. Oke, lanjut. Nah, ini. Kemudian Agrod Alati Barofe. Jadi Basyar ini kerennya gara-gara topik apa sih dalam syairnya gitu ya. Nadama Basyar bin Barat Asy'ar fil Agrod Kafah. Nah, jadi Basyar bin Barat ini menulis semua topik syair ya. Terus baraza figur dil hija. Terus bagusnya itu di hija. Hai sulak hija itu yang ngejek gitu, yang dam menghina, bisa menghina kabilah lain atau apa gitu. Kok bisa hinaannya bagus gitu kan. Hai sukana la yatawara an istidamil alfat al qabiha, karena Basyar walaupun menghina, walaupun menjelek-jelekan sesuatu hal atau apa seseorang gitu ya, tapi nggak pakai lafat yang jelek gitu. Jadi menghina tapi dengan halus, berarti nggak pakai lafat yang kasar yang jelek gitu. Wa ta'birat asakito fakanan nas yakhafuna minhu wa yatahasyauna. Jadi sampai orang tuh takut gitu sama Basyar, karena Basyar tuh kalau ngehina tajam banget walaupun nggak pakai lafat yang keras atau yang jelek gitu, nggak pakai lafat yang buruk. Jadi ngehinanya halus gitu tapi tajam. Wa baro'a fil wasfi itu selain hija juga bagus di wasaf. Wasaf itu termasuk salah satu topik atau funun agrib syariah ya. Jadi misalkan mendeskripsikan kuda itu bagus banget gambarannya, mendeskripsikan sungai, air, tanaman apa gitu juga kan. Nah, hatta innahu ibtaka, padahal buta loh ya beliau. Maka ini ala raqmi min amahu, padahal buta, tapi bagus banget kalau mendeskripsikan sesuatu. Hatta innahu ibtakara wahidan min arwa'i suwarihi fi wasfil ma'arik al-harbiyah. Sampai Basyar tuh bisa nih ya menemukan punya hasil karya yang emas banget ya, hasil karya emas yang keren banget waktu mendeskripsikan tentang medan perang. Gini, Kak Ka'anna musaron nak'i fawqa ru'usina wa asyafana laylun tahawa kawakibuh gitu. Jadi seakan-akan kayak debu-debunya medan perang itu bertebaran di atas kepala kita. Terus asyafnya tuh kayak kan pedang itu mengkilat gitu ya. Mengkilatnya tuh kayak ini loh, bintang atau kawakib gitu ya, benda alam, benda langit yang bercahaya waktu malam gitu kan, pedangnya banyak gitu waktu di medan perang gitu loh. Jadi walaupun buta tapi deskripsikan sesuatu tuh keren gitu loh. Ya. Kan Kamata Gozal belum arah waktu bikin Gozal juga bagus kan, di sini kan yang bagusnya furun apa aja, ternyata hijab bagus, wasaf juga bagus, Gozal juga bagus. Jadi Gozal tuh kayak apa? Ini loh gombal gitu ya. Wahuwa la yaroha, padahal Bashar nggak bisa ngelihat si cewek itu, perempuan itu, tapi bagus gitu loh, bisa bergombalnya itu. Contohnya gini, ya tafilun ya qaumi uduni libadil hayyi asyiqa wal udunu taksyaku qoblal aini ahyanan qalu biman latara tahdifa qultu lahum al udunu kal aini tu'til qalba makana hal min dawa in li masgufin bi jariyatin yal qabiluk yani harauhan wa raihan. Jadi wahai orang-orang kaumku, ya qaumi uduni, telingaku itu untuk seorang yang hidup sangat merindukan kepada dia gitu. Jadi kayak telingaku tuh bisa merindukan seseorang, dan wal udunu tak syaku qoblal aini ahyanan, dan telinga tuh lebih bisa mencinta atau merindukan daripada mata ya. Sebelum mata tuh sebenarnya telinga dulu gitu yang bisa merindu lebih dalam. Qalu biman latara tahdifa qultu lahum al udunu kal aini tutil qalba makana. Jadi emang kedudukan telinga itu bagaikan mata karena bisa mempengaruhi hati gitu-gitulah. Apakah ada obat untuk orang yang udah jatuh cinta?
nggak ada obatnya kecuali bertemu gitu ya, rauhan au raihana gitu. Walaupun cuma, mencium baunya, raihahnya, wah. Terus dulu juga, min rawaya syi'r basyar qauluhu fi ibtilaihi bil ama. Terus karena beliau juga buta ya, beliau juga menulis syair tentang kebutaannya itu. Wa kaifa uwidu anhu bidzaka, kok bisa, jadi cerdas gitu, wa quwwatud dzakirah dan cepat hafal gitu, bagus gitu loh memori hafalannya. Amitu janinan waddaka uminal ama fajitu ajibatuni lil ilmi makila wa dia ul aini lil kobi faktada bil kolbin idama doi annasu hasala. Jadi ama itu, walaupun aku orang buta gitu ya, janinan dari kecil, dari janin kan lahir buta. Waddaka uminal ama, tapi dia cerdas gitu. Faji itu ajibatuni lil ilmi, karena dia pokoknya bisa pintar lah, bisa mengangkap ilmu gitu. Wafatnya Ittahama Bashar fi akhir hayati bizindikoh. Waktu zaman Abbas itu emang lagi tersebar zindik, Syiah gitu-gitulah pokoknya. Jadi Bashar termasuk satu orang yang tertuduh sebagai seorang yang ikut aliran zindikoh gitu kan. Faduri Babisiyat habis itu dapat pukulan kan. Jadi waktu itu orang zindikoh itu di apa? Dapat ikop, dapat dihukumnya itu pakai dipukul ya, hatta mata sampai meninggal tahun 168. Jadi tragis ya meninggalnya Bashar bin Barth ini. Kemudian yang kedua Buhturi ya. Buhturi huwa Abu Ubadah Al-Walid bin Abid At-Ta'i. Mauliduhu walida jadi nama itu nama lengkapnya lahirnya tahun 206 di Manbij baina Halab wa Furat. Jadi Manbij itu kota antara Aleppo dan Eufrat, Ilfirat, sungai Eufrat itu. Gimana sih nama bacanya? Eufrat, Ilfirat. Terus ustaduhu, jadi beliau bergurunya kemana? Iltaqa bi Abi Tamam, bergurunya ke Abu Tamam wa madu ala yadayhi fi syair. Kemudian belajar syair dari Abu Tamam hatta bagofi, sampai bagus jadi penyair yang keren. Terus nah nih masih Buhturi ya. Nah, dari sini. Illatuhu bil khulafa al-Abbasiyin ya. Jadi kayak kedekatannya gitulah Buhturi ke orang-orang Abbasiyah. Rahala ilal Iraq, fattasala bijama'ah minal khulafa, awalahum al-mutawakkil. Jadi ketika itu Buhturi rihlah ya, lagi traveling gitu ke Irak. Terus kemudian kenal deh gitu kan sama beberapa khalifah. Kan tempatnya di Baghdad, Irak gitu. Awaluhum Mutawakkil, terus pertama kali yang dekat sama Buhturi adalah khalifah yang bernama Mutawakkil al-Abbasi, wa kanat lahu ala qahmatina bi wazirah al-Fatah bin Khokon. Terus deket banget sama menteri, namanya Menteri Al-Fatah ya, nama menteri nama orang menterinya itu. Wakat madahaha, terus kemudian dipuji-puji menteri itu bikasiri minal kosoid, banyak qasidah-qasidah yang dibikin untuk memuji wazirnya ini, yaitu Al-Fatah tadi. Bahkan Al-Buhturi hadiran indaktiyal lil Khalifah Mutawakkil, dan Buhturi juga hadir ketika pembunuhan Khalifah Mutawakkil. Waqad sawara masyahidahu al-mu'limah, terus habis itu bikin syair ya, waktu kan dia langsung lihat jadi saksi mata waktu pembunuhan Khalifah Mutawakkil. Nah, terus waqad sawara masyahidahu al-mu'limah biqasidatihi, kemudian menuangkan apa yang dia lihat tentang kematian atau pembunuhannya Khalifah Mutawakkil itu di syairnya ini. Ya. Mahalun alal qatuli. Mahalun alal qatuli ahlaqodairuh wa adat surufudah rijeshan tugowiruh. Bakil Buhturi fi biladil khulafa illahikin al-muntasir wal musta'in wal mu'tas. Nah, kemudian Buhturi juga masih nyambung ya, masih punya kedekatan juga sama khalifah. Selanjutnya itu al-muntasir, al-musta'in sama al-mu'tas. Itu namanya nama-nama khalifah Abbasiyah ya. Makanya tuh asyiriyah, nah kedudukannya Buhturi di dunia syair adalah kita berah Buhturi ahadu ahami syu'ara al-Abbasiyin. Jadi termasuk penyair Abbasi yang keren lah. Balu ahadu adla ilmu talas asyiri, dan termasuk tiga besar penyair yang paling keren ya fil asr Abbasi itu ada Mutanabi, Abu Tamam dan Buhturi ya, tiga salah satunya jadi Buhturi. Hatta qila li Abil Ala al-Ma'arri ayu salasa asy'ar. Jadi ketika Abu Ala al-Ma'arri ditanya dari tiga ini mana yang paling bagus syairnya? Qala Mutanabbi wa Abu Tamam hakimani. Mutanabbi sama Abu Tamam tuh hakimani, tapi kalau yang syair beneran adalah Buhturi gitu.
Al-Aghrad atibar wafiya. Nah, Buhturi itu kerennya di topik apa sih ya? Ishtaharul Buhturi bit tafanun figur dil wasaf. Jadi paling topnya itu dibikin di topik yang wasaf. Hai suka nawasiul khayal karena imajinasinya luas banget. Jidat taswir penggambarannya juga luas banget. Wa min rawai wasfihi yang bagusnya nih qasidatuhu fi wasfi Iwani Kisra waktu mendeskripsikan singgasananya Kaisar ya, allati matlauha suntu nafsi amayu dan nisu nafsi watarofa tu anjada kuli jipsi itu ya. Jadi suntu nafsi amayu dan nisu. Jadi aku menjaga diriku dari apa yang bisa membuat diriku itu kotor gitu ya. Watarofa tu anjada kuli jipsin. Jada di sini artinya atok ya. Kemudian derajatnya itu naik karena atok ya. Jipsin di sini al-jubban ad-dhaif al-laim al-bahil alladzi la yujibu ila khair. Qasidah lagi yang lain fi wasfi barakatil khalifah. Nah, jadi kan isinya muji-muji khalifah terus nih. Lagi mendeskripsikan berkahnya khalifah. Ya manro al birkat al hasna aru yatu hawal anisa tiidalahat magoniha bihasbiha annaha min fadli batiha tu'addu wahidatan wal bahru saniha mabalu dijlata kal goiri ketuna fisuha fil husni turan wa atwaran tubahiyah. Jadi gini, berkahnya khalifah tuh gede banget ya. Kalau dibandingin sama bahar, kayak berkahnya khalifah tuh paling banyak daripada bahar kan gini tuh adu wahida wal bahru saniha. Keberkahannya, keistimewaannya khalifah ini. Keren ya. Keren. Oke, halaman terakhir. Wafatuhu tadi belum. Wafatuhu ada al-Buturi ila Syam wastaqarra fi baladi manbaj hatta mata biha. Jadi kembali pulang kampung ya. Kan tadi maulidnya juga di Manbaj ya, hatta mata biha sampai meninggal di kampung halamannya. Nah, kemudian yang ketiga penyair dari Abu Ala Al-Ma'arri ya. Ismuhu Ahmad bin Abdullah bin Sulaiman At-Tunuki. Kunyatu Abu Ala laqabuhu Al-Ma'arri. Ya, maulidnya di sini ulida bi ma'aratin Nu'man wa hiya balda baina Halab wa sekitar situ semua ya antara Aleppo dan Hamah bi Suriah ya. Daerah Suriah tahun 363 Hijriah. Babul bil judar. Judar itu penyakit cacar gitu, sejenis penyakit cacar. Wa fi rabi'i umrihi, ketika itu umur 4 tahun. Ma ada ila faqdi basari. Nah, saking parahnya sakit cacar itu, Judari itu akhirnya sampai buta ya. Hayatul ilmiah ya, pengalaman akademiknya ini. Tarabba Abul Ala fi baiti ilmin wa fikhin. Nah, jadi beliau itu hidup dididik di dalam naungan ilmu dan fikih ya. Waqad razaqahullah dzakirah wa iyah, dan Allah telah merezekikan memori yang bagus ya, ingatan yang bagus bagi Abu Al-Amari ini. Fatalaqal ilma an ulama ibaladihi. Jadi belajar ke ulama-ulama daerahnya, sumartaha la ilaha. Ulama daerah semua udah habis, belajar ke sana baru ke Aleppo. Halab ya fa'akhadha min ulama iha, kemudian belajar dari semua ulama di Aleppo. Summa safar ilal Iraq wa akhadha min ulama Baghdad. Kemudian ambil ilmu lagi dari ulama-ulama di Baghdad. Lakin ja'ahu khabar wafat walidatihi, terus kemudian dengar kabar meninggal ibunya bahwa bil Iraq, dan posisinya Abul Ala ini di Irak tahun 400 Hijriah. Fa'ada ila baladihi, kemudian kembali ke daerahnya. Walazima daruhu falam yahruj, kemudian di rumahnya sampai pulang. Lazima daruhu falam yahruj minha qaraba khamsina sanah illa marah wahida. Jadi kayak berdiam di rumahnya aja, dan selama 50 tahun nggak keluar rumah kecuali sekali. Wa kana la ya'kul laham, nggak makan daging, wa la yashrab laban, nggak minum susu, wa kullu ma tawalada minal hayawan, dan semua yang hewani gitulah. Waqad laqaba birohinil muhbisin bisa babi ihtibasihi fil bait wa amahu. Jadi berdiam di rumah aja makanya dapat lakob rohin muhbasin. Karena kayak berdiam di rumah terus. Amaluhu syi'riyah, jadi karya-karya syairnya itu ada Saktu Zindi, Luzum Layazam, sama Mulako Sabil.
Terus dari kutub-kutub, dari hasil-hasil karya bukunya ada Risalatul Ghufran, Risalatul Sohil, Wasyajiz, Walami Al-Azizi. Kemudian Abu Ala itu terkenal dengan falsafahnya. Fahuwa syairul falasifa wa filosofi syu'ara wa min rawai'i nadratihi al-falsafah qulu fi risalah. Nah, terus yang paling keren dari karyanya tentang falsafah yang berfilsafat gitu ya, yang ada seni-seni filsafatnya itu di Risa Faqih Abi Hamzah Al-Hanafi. Risa itu syair yang topiknya bela sungkawa yang menyampaikan kesedihan atas kematian gitu. Kematian siapa? Abu Hamzah Al-Hanafi. Ini nadanya Sohihadi kuburu natamla urroh bafa ainal kuburu min ahdi adi khafifil wat ma'adunnu adimal ardi illa min hadihil ajsadi wa qabihun bina wa inakot mal'ah duhawanul abai wal ajdadi rubalah din kot sorolah dan miraron dohikin min tazahumil addadi wadafini alabako ya wadafini alabako ya dafinin fitawilil azmani wal abadi ta'abu kulli hal hayatu fama'a jabu illa min ragibin fisdiyadi. Ini ya, jadi sohiatnya munada murham, jadi kayak panggilan gitu ya. Roh di sini jamak dari rohbah, rihab berarti. Wahil ard al wasi'ah, tanah yang luas. Al-wadu di sini adaus bil akdam, pijakan kaki gitu ya. Al-ard al-adim atau rob al-hawan al-ihtikar wal istifaf, kayak menghina atau merendahkan gitu. Al-abad jamak abad wahwa ad-dahr atau wil, itu zaman yang lama. Tufia sanah 449 Hijri. Gitu.